Alhamdulillah kita ini sudah masuk bulan Maulid, bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan kelahirannya Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berdoa semoga besok kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan, sebenarnya dalil utamanya orang mengadakan Maulid Nabi itu apa? Dan para sahabat Nabi tidak pernah mengadakan Maulid, tapi kenapa kita kok mengadakan Maulid? Ini pertanyaan yang biasanya menggelitik kuping-kuping kita ini. Ada orang yang biasanya tanya, ngapain itu orang-orang itu mengadakan Maulid Nabi? Tunjukkan kapan para sahabat mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, kalau ada orang yang tanya, kenapa para sahabat itu melakukan maulid, tidak melakukan Maulid Nabi, sementara kita orang yang jauh dari Kanjeng Nabi mengadakan Maulid Nabi? Maka pertanyaan itu harusnya orang itu punya cara berpikir yang sama dengan kita. Isinya Maulid Nabi itu apa? Isinya apa? Berjanji, tiba, burda, simtuduror, itu apa isinya? Isinya siratun Nabi. Ya, selain isinya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, adalah menerangkan sejarahnya Kanjeng. Yang harus dibacakan sejarahnya Kanjeng Nabi itu siapa? Orang yang hidupnya jauh daripada Kanjeng Nabi. Mestinya seperti itu. Contoh, kamu kumpul dengan saya, nggak perlu saya ceritakan sejarah saya, tapi karena kamu nggak pernah tahu Abah almarhum, maka sering saya ceritakan bagaimana dulu perjuangannya almarhum, bagaimana akhlaknya almarhum. Biar apa? Biar rasa dalam hati kita, rasa cinta kita itu tumbuh untuk mencintai beliau. Maka dikatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannati, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia golonganku. Waman, maka dia mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa mencintaiku, berarti dia adalah orang-orang yang bersamaku kelak di surga. Pertanyaannya, kalau kita nggak ngerti bagaimana Kanjeng Nabi, bagaimana kita bisa cinta Kanjeng Nabi? Makanya simtuduror, berjanji, tiba, itu dalam rangka mengenal lebih dekat kepada Kanjeng Nabi. Sementara para sahabat gak pernah mengadakan maulid. Pernah kamu dengar ada riwayat Abu Bakar mengadakan Maulid Nabi, Sayyidina Umar mengadakan Maulid Nabi, terus ngundang sopo? Sayyidina Umar, Abu Bakar tidak pernah mengadakan Maulid Nabi seperti kita. Kenapa? Karena para sahabat itu tidak perlu diceritakan perjuangannya Kanjeng Nabi, karena sahabat itu langsung ketemu dengan Kanjeng Nabi. Justru para sahabat adalah sumber-sumber utama sejarahnya Kanjeng Nabi. Makanya cintane para sahabat tidak perlu dipertanyakan. Bagaimana sahabat itu sangat-sangat mencintai Kanjeng Nabi. Lah orang itu kan mikirnya gini,
Apa benar kalau nggak ngadakan maulid Nabi nggak cinta Kanjeng Nabi? Lah itu cara mikirnya salah. Kita mengadakan maulid Nabi bukti apa? Bukti karena kita cinta Kanjeng, kan gitu. Lah terus ada orang yang usil tanya, loh berarti para sahabat itu nggak pernah mengadakan maulid Nabi, kalah cintanya dengan kita. Lah ini kan cara pemahaman yang salah. Kita ini menceritakan bagaimana Kanjeng Nabi. Makanya maulid Nabi itu isinya menceritakan Kanjeng Nabi, mengenalkan Kanjeng. Kalau saya gitu, saya di mana-mana kalau ceramah, kalau pas maulid Nabi, yuk mengenalkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu istrinya berapa? Kanjeng Nabi itu anak-anaknya, putra-putrinya berapa? Gitu ya. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu bagaimana? Lah kalau para sahabat tidak mengadakan maulid Nabi karena beliau-beliaunya sudah punya rasa cinta yang luar biasa. Kita ini loh yang nggak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi itu loh. Ada orang ketemu dengan Kiai Hasan Genggong, cintanya luar biasa. Kita belum tentu cinta. Loh kok bisa kita cinta? Karena kita diceritakan kehebatannya almarhum. Saya nggak pernah ketemu dengan Kiai Abdul Karim Lirboyo, guru saya. Tapi saya ketemu dengan guru-guru saya yang di Lirboyo. Kalau saya dengan guru-guru saya Lirboyo yang saat ini ya pasti cinta, wong ngerti akhlaknya, ngerti ngalimnya. Tapi dengan guru saya yang dulu nggak ngerti, maka diceritakan. Diadakanlah kadang hall dalam rangka menceritakan. Bukan berarti orang yang hidup di zamannya Kanjeng Nabi kalah cinta dengan kita. Enggak. Wong malah beliau-beliau ini yang punya sejarah. Kita ini yang perlu dipupuk dalam rangka agar mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek jeriku ngene rek. Maulid Nabi itu ekspresi rek. Ekspresi mengungkapkan rasa I love you kepada Kanjeng Nabi. Setiap orang punya cara ekspresi masing-masing. Enek orang itu kalau ekspresinya kalau seneng ke orang langsung ngasih uang. Ya. Ada orang kalau ekspresi rasa cintanya itu kalau ketemu dengan orang dia mengucapkan dengan istrinya ngomong I love you. Ada orang kalau ekspresinya ngomong kalau suka ngasih bunga. Ada bapak kamu kalau suka sama ibu kamu ngasih pacul. Lah bisa jadi ya cek macul bareng. Ekspresi orang itu beda-beda. Para sahabat ekspresinya untuk menunjukkan cintanya kepada Kanjeng Nabi, siap berkorban untuk Kanjeng Nabi. Kita mungkin belum sehebat itu, tapi bagaimana kita mengadakan acara sodakoan, ngundang orang, kemudian menceritakan Kanjeng Nabi dalam rangka menunjukkan ekspresi cinta kita kepada Kanjeng. Ngono lho rek cara mikir rek. Ojo didik gimana ini? Urusan ini. Bid'ah dan lain sebagainya. Kalau urusan bid'ah wis marilah pernah, enggak perlu diulang-ulang loh. Kajian bid'ah itu mulai dulu sampai sekarang is kayak gitu. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah dhalalah. Itu enggak ada. Ulama-ulama yang top-top itu tidak ada. Sehingga kalau kita melihat dalam Al-Quran, Rasulullah sendiri itu sering menceritakan, ngumpulkan para sahabat, kemudian menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, menceritakan kisahnya Nabi Idris. Al-Quran mengatakan, Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jelas toh ya. Nabi Muhammad itu dianjurkan untuk menceritakan bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngono loh. Kita yang jauh hidupnya daripada Kanjeng Nabi mengadakan Maulid Nabi dalam rangka mengenalkan Kanjeng Nabi, menceritakan Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi cerita kok. Suruh cerita Nabi Ibrahim. Wah banyak tuh dalam Al-Quran. Wadhkur itulah. Ada yang wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ada yang wadhkur fil kitabi Ismail innahu
kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wah, banyak sekali. Ada yang wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, sampai Nabi Idris diceritakan, Nabi Ismail ini umatnya Nabi Muhammad kenal, diberitahu bagaimana Nabi Ibrahim agar umat ini mencintai juga Nabi Ibrahim, mengenal Nabi Ibrahim, meniru akhlaknya Nabi. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apa Kanjeng Nabi Muhammad? Akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad bagaimana? Perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad bagaimana? Itu yang paling inti. Ya kalau ada orang yang diterangkan seperti ini masih ngomong, cara anak sekarang masih ngemeng. Wah, apa itu ini bid'ah ini enggak ada. Ya kalau sudah diterangkan jelas kayak gini masih ngomong, sampaikan ayat ini kepadanya. Wa idza sami'ul lagwa a'ridu anhu wa qalu lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau ada orang yang bicara tidak ada ilmunya, maka abaikan saja, ucapkan kepada dia, tidak perlu berdebat lagi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Wes ngerteni, sudah dikasih tahu kalau maulid itu maksudnya seperti ini, masih aja ngomong a'ridu anhu. Sudah berpaling saja darinya. Kalau dia masih ngomong lagi, jawab. Sudah you gue. Lo gue kan gitu ya. Kalau anak sekarang kalau bahasanya si Dimas, kita eng itu maksudnya bukan putus silaturahim. Ya udah, kamu saya gitu Bil ya Bil Nabil. Itu Bil. Kenapa kamu sekarang kok nggak lagi saya panggil kok nggak noleh? Ya lo gue. Ya, karena sudah tidak ada kecocokan tadi itu dalam berpikir. Lalu saya tertarik itu dengan keterangan dalam beberapa kitab yang paling sahih dalam menerangkan ayat yang paling menonjol dalam menerangkan dalilnya Maulid Nabi. Ada satu ayat yang berbunyi begini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu ayatnya itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah. Artinya kalau kita dapat fadl dari Allah, anugerah wa rahmatihi, dan dapat rahmatnya Allah, falyafrahu, hendaklah kalian menyambut dengan senang, bahagia, gembira. Maka tadi saya sampaikan di awal, kalau maulid itu ekspresi bahagia, ekspresi senang, ekspresinya orang cinta, itu maulid Nabi. Kemudian ada Abu Syekh, seorang ulama hebat. Beliau mengatakan daripada riwayatnya sahabat Ibnu Abbas, jadi orang mengadakan maulid Nabi itu adalah ungkapan rasa bahagianya, rasa senangnya dia atas kelahirannya Kanjeng. Saya tanya sama kamu punya sapi kamu mana? Bahagia enggak? Bahagia? Kamu punya sapi terus dikasih tahu, sapimu keluar anaknya. Berapa? 2. Ya, kalau ada sapi mengeluarkan 2 anak istimewa ini. Itu kamu senengnya luar biasa loh. Lah kok kamu lahirnya Kanjeng Nabi gak seneng, itu kurang ajar. Bayangkan, kamu punya anak, kamu punya istri, kamu nikah, saumeneh Nabil nikah.
dengan nikah si Nabil. Setelah Nabil nikah dikasih tahu, Nabil nunggu, Bil lahir anak kamu Bil. Itu Nabil senengnya luar biasa sampai tidak terasa matanya mencucurkan air. Ya Allah, seneng. Ibunya selamat, alhamdulillah. Anaknya saya gimana? Selamat. Tangannya genap, telinganya genap, matanya genap. Genap semua, seneng. Walaupun misalnya seumpamanya anak yang dilahirkan hitam jelek, itu senengnya luar biasa. Iya, senengnya luar bangga. Saking bangganya kadang sampai setiap tahun, kadang-kadang anaknya nggak petik ganteng pisan, iku seneng sekali kita. Lah lahirnya Kanjeng Nabi lo gak oleh seneng iki opo rek. Ini lahirnya Kanjeng Nabi, ya, jangan ngadakan maulid. Loh, kita bahagia, nggak usah bahagia. Oh, lemah bermuda orang nggak ria-ria. Kita ini senang, makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas, apa arti ar-rahmah, apa arti al-fadlu. Kan tadi ada dua ya, ada kul bifadlillah, berarti kalau dapat fadlnya Allah, warahmatihi, dan rahmatnya, falyafrahu, maka bahagialah kalian. Orang-orang suruh bahagia. Apa ar-rahmah dan apa al-fadl? Kalau al-fadl itu artinya adalah ilmu. Jadi kalau kamu belajar ilmu kayak gini nih, harus happy, harus seneng. Ada orang belajar ilmu, seneng harusnya. Karena kalian dianggap mendapatkan anugerahnya Allah. Anugerah paling tinggi yang kita dapatkan itu apa? Ilmu. Iya. Anugerah tertinggi yang kamu dapatkan bukan uang, tapi ilmu. Maka dikatakan, gimana itu? Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau ada orang dikehendaki baik oleh Allah, kamu ditakdir baik, itu berarti kamu diarahkan untuk mencari ilmu. Berarti anugerah teristimewa yang harus kamu syukuri, kamu bisa duduk di sini, ngaji di sini, mondok di sini, itu adalah takdir terbaik. Maka dikatakan fadl. Meskipun ngaji ini ono sing ngantuk. Itu ono sing kepalane kadang-kadang muter-muter. Mbak-mbaknya mungkin ada yang ngaji enak-enak, netes dari sini, tes ngiler. Kul bifadlillah. Tapi ada terus wabi rahmatihi, apa rahmatihi? Lah ini bagus ini kajiannya ini bagus. Kalau kamu dapat fadl dan rahmat, rahmat itu apa? Saya cocok dengan cara memaknainya Sayyidina Ibnu Abbas. Rahmat di sini artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Lahirnya Kanjeng Nabi itu adalah rahmat tertinggi. Alasannya kenapa? Karena ada ayat yang berbunyi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus bukan untuk apa? Sebagai rahmat untuk alam semesta. Berarti Kanjeng Nabi rahmat apa tidak? Rahmat. Rahmat tertinggi itu lahirnya Kanjeng Nabi, bi maulidin Nabi, bi buruzin Nabi. Lahirnya Kanjeng Nabi adalah rahmat tertinggi. Maka falyafrahu, hendaklah kalian bahagia, hendaklah kalian Makanya sekarang di mana-mana maulid itu seneng kabeh. Alhamdulillah ngadakan maulid Nabi Muhammad SAW, seneng merasa bahagia sebagai umatnya Kanjeng. Loh, kenapa kita enggak bahagia ya? Wong saya membaca keterangannya begini. Saya itu kapan hari itu membaca kitab itu, Tafsir Shawi. Tafsir apa? Shawi. Tafsir Shawi itu tafsirnya Tafsir Jalalain. Itu kita kalau membaca itu seneng saya. Membaca Tafsir Shawi itu cara apa ya? Mikirnya bagus ya.
Di tafsir sawi itu bagaimana kita nggak bahagia menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Lawang Kanjeng Nabi itu ketika mendengar ayat wala saufa yu'tika rabbuka fadarda, dan kelak pasti Tuhanmu Allah akan memberikan karunia kepadamu, memberikan karunia-Nya kepadamu wahai Muhammad, lalu hatimu menjadi senang, hatimu menjadi puas. Jadi sampai Allah itu wis saking aku senengin ning awakmu wahai Muhammad, kamu tak kasih apapun yang kamu minta, sing penting hatimu senang, hatimu puas. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Dawuh Kanjeng Nabi ketika mendengar ayat itu langsung beliau mengatakan idzan la arda wa wahidatun min ummati finnar. Kalau begitu kelak di akhirat saya tidak akan pernah rela ada satu pun umatku yang ada di neraka. Wih, seneng yo. Saya kalau baca ini seneng aku. Jadi santri-santri kok pengko-pengko oleh jaminannya Kanjeng Nabi aman iki. Ya itu. Ya tapi ya sik salat, rek salat tuh rek salat iki, salat. Rada nakal Gus umat Kanjeng Nabi. Ya itu. Lah kadang coba kamu kalau tahu orang ya, ada anak itu kok rada nakal lho, biasa. Kenapa? Anak kiai ngono iku. Lah anak kiai lho, wis sudah dianggap luar biasa. Iku sapa kok nakal? Anake Habib iku rada nakal wis biasa. Besok lah pinter-pinter sendiri. Ya toh? Banyak omongan kayak gitu toh. Lah kalau ada kenapa kita nggak bisa ngomong kayak gitu? Itu rada nakal. Tenang, umat Kanjeng Nabi. Ya toh. Jangan dilaknat. Kanjeng Nabi itu paling seneng ke umatnya. Kalau kita melaknat umatnya, Kanjeng Nabi kan gak seneng tuh. Wong dalam itu kalau kamu masuk ke Raudhah, di Raudhah itu ada tulisan besar, syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku itu untuk umatku bagi mereka-mereka yang melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa kecil gak usah disyafaati, jalan tibi ke surga. Nah, malaikat juga mikir, lihat ini, siapa nama kamu? Nabil. Kecil apa besar dosanya? Kecil. Jalan walaupun rotok nyandung-nyandung jalan. Lihat, Dimas. Kecil apa besar? Oh, agak besar ini. Nah, Kanjeng Nabi turun tangan. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan rela ada satupun umatku yang masuk. Makanya ono para ulama sing dawuh, saya itu kalau sudah baca wadduha wal laili idza saja sampai ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dia mengatakan ulama itu, saya kalau sudah sampai wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, hati saya ini seneng agelek tibi asenyum tibi karena ngerti maksudnya. Nah, kenapa kita baca Quran enggak pernah senyum tibi? Pernah kalian baca Quran terus senyum-senyum sendiri? Ya Allah, senyum sendiri. Gak pernah. Ya karena kita gak ngerti artinya. Lah tapi ya bersyukur gak ngerti artinya. Karena ulama zaman dulu kalau pas tepak ayat neraka nangis. Kita kadang gak, ya wis terabas saya malah agelek. Itu. Alhamdulillah kalian gak ngerti artinya Al-Quran, bagus lah itu. Ya. Sehingga para ulama itu seperti itu, asik, indah sekali ketika dia dimasalahkan, ketika ketemu dengan umat yang aneh-aneh, yang ruwet-ruwet, ingat ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Idzan la ardo, kata Kanjeng Nabi, saya tidak akan rela satupun dari umatku yang masuk neraka. Sehingga